Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita dan memberikan kita perlindungan sehingga kita terhindar dari berbagai mara bahaya. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalan beliau. Nah, adik-adik, insya Allah hari ini kita akan belajar tentang kurban. Nah, tapi sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Bismillah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Amin ya rabbal alamin. Nah, adik-adik, sudah tahu belum artinya kurban? Berkurban adalah menyerahkan jiwa, raga, ataupun harta untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk umat Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan kita untuk berkurban. Nah, kurban itu bisa berupa sapi, bisa berupa unta, ataupun domba. Berkurban dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah, 11, 12, dan 13 Zulhijjah. 10 Zulhijjah yaitu hari Idul Adha. 11, 12, dan 13 Zulhijjah adalah hari tasyrik. Salah satu perintah berkurban terdapat dalam Al-Quran surat Al-Kautsar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nah, di ayat tersebut dikatakan bahwa inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Fasalli, maka sholatlah, li rabbika wanhar, sholatlah dan berkurbanlah untuk Rabbmu atau untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, mereka adalah yang terputus amal-amalnya. Nah, untuk tahu lebih dalam tentang tujuan dari berkurban, mari kita belajar juga Al-Quran surat Al-Hajj ayat 34. Di situ dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walikulli ummatin ja'alna mansakan, dan bagi setiap umat kami syariatkan untuk penyembelihan kurban. Liyadhkurismallahi ala ma razaqahum. Liyadhkurismallah maksudnya yaitu adalah untuk mengingat Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi berkurban yaitu dalam rangka mengingat Allah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ala ma razaqahum bahimatil an'am, atas apa-apa yang Allah rizkikan kepada kita berupa hewan-hewan ternak. Allah lah yang memberikan rezeki kepada kita sehingga kita bisa berkurban. Wa ilahukum ilahun wahid, dan Tuhan kalian ialah Tuhan yang satu. Artinya di sini Allah mensyariatkan kepada kita untuk berkurban hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak berkurban untuk laut, tidak berkurban untuk gunung, tidak berkurban untuk Nyi Roro Kidul, ataupun tidak berkurban untuk mendapatkan pujian orang lain, tapi berkurban yaitu ikhlas untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walahu aslimu, dan hanya kepada Allah kalian berserah. Kita harus tunduk terhadap perintah-perintah Allah, salah satunya yaitu kurban. Tapi jangan sampai kita kurban namun kita tidak sholat. Kita harus tunduk patuh kepada Allah dalam semua perintahnya, baik itu kurban, sholat, maupun perintah yang lainnya. Nah, adik-adik, ternyata syariat kurban ini bukan hanya ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Di zaman Nabi Adam dan Nabi Ibrahim pun ada
syariat kurban. Ketika zaman Nabi Adam, Habil dan Qabil anak Nabi Adam diperintahkan untuk berkurban. Habil berkurban dengan ikhlas, menyerahkan hewan kurbannya yang bagus-bagus. Kemudian Allah menerima kurban Habil. Qabil menyerahkan kurbannya berupa hasil tanaman yang buruk. Kemudian dia juga berkurban dengan tidak ikhlas. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima kurban Qabil. Nah, jadi kita dalam berkurban juga harus ikhlas ya adik-adik. Kemudian ada juga adik-adik kisah kurban ketika zaman Nabi Ibrahim. Ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk berkurban. Berupa apa? Berupa menyembelih Nabi Ismail. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam tunduk kepada Allah. Nabi Ibrahim patuh untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Ismail. Nah, jadi itu ya materi yang kita pelajari hari ini, yaitu tentang arti berkurban. Berkurban itu adalah menyerahkan jiwa, raga ataupun harta untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan berkurban yaitu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam rangka kita berzikir, dalam rangka kita patuh, taat dan berserah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkurban tidak untuk mendapatkan pujian orang lain. Berkurban hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk sesembahan lain. Kemudian profil orang-orang yang berkurban yaitu mereka tenang dalam menjalankan perintah Allah. Mereka tawadu, tidak menyombongkan diri. Mereka juga tidak meremehkan orang lain. Mereka khusyuk dalam beribadah. Mereka tidak menzolimi orang lain. Mereka pun tidak membalas orang lain yang menzolimi dengan kezoliman. Mereka tidak menyimpan dendam. Masya Allah. Nah, kemudian dalil tentang kurban yaitu ada di surat Al-Kautsar dan di surat Al-Hajj ayat 34. Baik adik-adik, itu saja yang dapat Ibu Guru sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Semoga Allah Ta'ala mengampuni kita semua. Ibu tutup dengan mengucap Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.